Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ingatkah saudara dengan kata Immanuel, Allah beserta kita? Dan siapakah Immanuel itu? Itulah Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus, kita pasti bisa memikirkan, siapakah saya? Sehingga Tuhan yang agung dan mulia itu, Dia mau menyertai saya di dalam hidup saya, yang menjamin keselamatan saya dan menjamin kemuliaan yang akan Dia berikan kepada kita. Puji Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu indah. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pernahkah saudara merenungkan apakah keunikan Tuhan Yesus dari apa yang Dia lakukan dibandingkan dengan manusia pada umumnya? Saudara, Tuhan Yesus memiliki sebuah keunikan karena Dia telah mengatakan segala sesuatu yang belum terjadi pada dirinya, namun akan terjadi dan pasti terjadi. Dan Dia memberitahukan mengapa peristiwa itu terjadi. Dan apa yang Dia katakan memiliki dasar di dalam firman Allah dalam Perjanjian Lama. Saudara, bukankah manusia umumnya baru menafsir apa yang terjadi dengan dirinya setelah peristiwa itu berlalu? Lalu dia dengan logikanya mengkait-kaitkan peristiwa itu, lalu memberikan makna di dalamnya. Meskipun pemaknaan itu sendiri bisa diragukan kebenarannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, siapakah Yesus? Sehingga sebuah peristiwa yang belum terjadi kepada dirinya, Dia sudah katakan berulang-ulang. Dan peristiwa itu persis terjadi sebagaimana yang Dia katakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Dia adalah Mesias, anak Allah itu. Maka Dia unik. Dia berbeda dari yang lain. Bahkan nabi-nabi pun tidak dapat mengatakan sebagaimana yang Yesus katakan. Nabi Musa tidak tahu bagaimana caranya dia mati. Elia, dia tidak tahu caranya bagaimana dia mati. Tidak seorang pun nabi-nabi yang sanggup menceritakan hal-hal yang di depan sana tentang dirinya. Termasuk Raja Daud. Termasuk Metusalah yang usia begitu panjang. Tidak ada seorang yang tahu. Tidak ada seorang bisa merencanakan. Tetapi Yesus, Dia sudah menyampaikan terlebih dahulu. Supaya saudara dan saya percaya kepadanya. Mari kita membaca firman Tuhan. Dari Yohanes pasal 13 ayat 9 sampai 20. Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepada kamu,
Sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia akan menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca adalah bagian daripada kisah Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Peristiwa mencuci kaki murid-murid adalah peristiwa yang besar. Karena Yesus adalah guru dan Tuhan. Namun dia mengambil rupa seorang hamba. Sehingga murid-murid diwakili oleh Simon Petrus. Mereka terkejut. Bahkan Simon Petrus dengan beraninya mengatakan supaya Tuhan tidak mencuci kakinya selama-lamanya. Namun Tuhan memberitahukan perkara yang lebih besar daripada mencuci kaki. Akan apa yang akan dia lakukan di atas salib. Jikalau barang siapa tidak dibasuh oleh Yesus Kristus, maka dia tidak mendapat bagian dalam Yesus Kristus. Namun di dalam peristiwa makan malam bersama ini, ada hal yang lebih luar biasa yang Yesus katakan. Yaitu sebelum segala sesuatu terjadi, dia sudah mengatakannya. Dan dia ingin memberitahukan bahwa supaya murid-muridnya tahu, Yesus Kristus adalah dia, yaitu Mesias, anak Allah itu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan yang dapat kita terima hari ini? Yang pertama, saudara, Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah. Dan ia teguhkan dengan memberitahukan terlebih dahulu, sebelum segala sesuatu terjadi, bahwa ia menggenapi nubuatan dalam perjanjian lama, supaya kita percaya kepada dia. Saudara, firman Tuhan berkata, bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi. Supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus tidak sama dengan orang-orang lain. Yesus telah mengatakan sesuatu yang belum terjadi, yang akan datang terjadi, tapi dia sudah katakan terlebih dahulu. Dan apa yang dia katakan, bukan tanpa dasar, tetapi memang tercatat di dalam kitab suci. Yaitu terkait dengan perilaku Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Saudara, Tuhan Yesus sudah tahu Yudas Iskariot akan mengkhianati dia. Dan di sini Tuhan Yesus memberitahukan bahwa apa yang terjadi sebetulnya sudah dikatakan di dalam kitab suci. Itu yang dikatakan, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Saudara, itu berada di dalam firman Allah. Di dalam kitab Mazmur 41. Ayat 10 berkata begini. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Artinya, dia main belakang. Dia berkhianat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot telah diketahui oleh Tuhan Yesus. Dan apa yang Yesus katakan, meneguhkan apa yang ditulis dalam perjanjian lama. Saudara, Yesus Kristus itu adalah Mesias. Dan dia menggenapi secara detail seluruh nubuat tentang diri dia. Bahkan termasuk siapakah orang yang akan mengkhianati dia. Saudara, ada begitu banyak orang-orang di sekitar Tuhan Yesus. Namun yang terjadi dengan diri Tuhan Yesus hanyalah yang sesuai yang dinubuatkan di dalam kitab suci. Oleh karena itu, saudara, karena dasar firman begitu kuat, karena detail begitu jelas, oleh karena itu, kita percaya kepada dia adalah Mesias, anak Allah itu.
Dan bagi kita yang percaya, kita menerima hidup yang kekal itu. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, tidak ada perkara yang begitu rendah bagi kita untuk melayani. Karena Tuhan kita telah melayani pelayanan seorang hamba. Dan firman Tuhan berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saudara, peristiwa Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya menjadi sebuah peristiwa yang tidak terlalu besar. Jikalau Yesus hanyalah seorang manusia, namun peristiwa ini menjadi peristiwa yang maha besar. Karena Yesus Kristus bukan saja dia manusia, dia adalah Mesias, dia anak Allah. Sehingga peristiwa mencuci kaki menjadi peristiwa yang sangat mengagetkan. Artinya apa? Ketika kita mengenal siapa Yesus, maka peristiwa ini menjadi begitu signifikan bagi kita. Jikalau kita tidak mengenal Yesus sebagaimana dirinya, peristiwa cuci kaki bukan peristiwa yang terlalu signifikan. Karena saudara dan saya bisa melakukannya. Tetapi saudara, apa yang mau kita katakan ketika Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan kita, dia mengambil kain lenan, lalu dia membasuh kaki kita dan mengelapnya dengan kain lenan itu. Saudara, ini peristiwa yang maha besar. Tuhan dan Mesias merendahkan diri di bawah kaki manusia untuk melayani dia, mencuci kakinya. Saudara, Yesus berkata, aku telah memberikan teladan bagimu, maka kamu pun wajib melayani sebagaimana Tuhan Yesus melayani. Rendah hati, saling menghormati, mengutamakan satu sama lain. Ketika Tuhan Yesus melakukan perkara yang begitu hina ini, maka tidak ada pelayanan begitu hina yang kita bisa lakukan. Karena Tuhan Yesus, dia sudah melakukannya bagi kita. Oleh karena itu, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita melayani satu dengan yang lain. Tidak perlu terhina. Tetapi mari kita belajar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan mengapa Yesus lakukan? Yesus memberitahukan kepada kita. Dia datang karena kasih-Nya yang begitu besar. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Lebih daripada mencuci kaki. Dia bahkan menyerahkan nyawanya untuk menanggung dosa saudara yang begitu kotor dan dosa saya. Supaya kita disucikan dan kita menjadi anak-anak Allah. Saudara, mari kita belajar meneladani Yesus. Setelah kita mengalami kasih-Nya, setelah kita mengenal Dia, kita mampu melayani orang lain dengan kesungguhan hati, dengan sukacita. Karena itulah yang Tuhan lakukan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih melalui sebuah peristiwa makan malam bersama. Di situ Tuhan memberitahukan hal-hal tentang siapakah Engkau. Engkau adalah Mesias, anak Allah. Namun di situ juga setelah kami mengenal Engkau, kami menyadari apa yang harus kami lakukan. Karena Engkau telah melakukan perkara yang luar biasa, merendahkan diri. Sebagai ekspresi satu kali nanti, Tuhan mati sebagai salib, suatu peristiwa yang sangat besar. Tuhan tolong kami, supaya kami punya hati seperti hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.